Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Senjana, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Riau, akan menjelaskan tentang 12 prinsip utama dalam animasi. Di mana saya di sini mengambil contoh dari animasi yaitu Naruto Shippuden melawan Pain. Yang pertama itu adalah timing. Di sini langsung saya perlihatkan contoh dari yang pertama, yaitu saat Naruto akan memukul salah satu anggota Pain Akatsuki. Di situ terlihat itu Naruto dan anggota Pain itu jelas sekali. Sedangkan latar belakang dari mereka itu dibuat garis-garis gitu untuk menandakan bahwa sebenarnya gerakan itu cepat, namun di objeknya Naruto dan Pain itu diperlambat. Jadi inti atau maksud dari timing ini adalah untuk menentukan apakah gerakan tersebut alami atau tidak. Selanjutnya yang kedua itu adalah ease in dan ease out, percepatan dan pelambatan. Masih menggunakan contoh yang pertama tadi. Jadi maksud dari ease in dan ease out ini adalah gerakannya itu yang awalnya diperlambat kemudian dipercepat. Atau bisa juga yang dari dipercepat diperlambat. Namun di sini saya mengambil contoh yang dari diperlambat terus dipercepat, itu saat Naruto memukul anggota Pain, jelas terlihat bahwa gerakan saat akan memukul anggota Pain itu diperlambat. Kemudian setelah dia memukul, langsung gerakan sangat cepat. Yang ketiga itu adalah arc atau lengkungan. Saat Naruto melawan Pain dan dia berubah menjadi seekor musang. Di situ dapat jelas kita lihat bagaimana saat Pain berlari dari kejaran Kyuubi, bahwa gerakan larinya itu tidak lurus, gerakan larinya itu melengkung-melengkung, bahkan ada dia yang meloncat-loncat seperti seekor lumba-lumba. Yang keempat itu follow through and overlapping action, atau gerakan penutup sebelum benar-benar diam. Di sini saya mengambil contoh saat Hokage ketiga setelah merokok, asap rokoknya yang masih ngelun, masih hidup asap rokoknya setelah dia menghisap rokok tersebut. Yang kelima itu secondary action atau gerakan perlengkap. Gerakan ini merupakan gerakan tambahan yang dimaksud untuk memperkuat gerakan utama supaya animasi tampak lebih realistik. Contohnya pada animasi Naruto, saat Naruto menang melawan Pain, dia diangkat-angkat oleh orang-orang di sekitarnya. Itu sangat masuk akal dong, dia diangkat oleh orang-orang sekitar, nggak mungkin dia terbang sendiri kayak gitu. Yang keenam, squash and stretch, kelenturan suatu objek. Squash and stretch adalah upaya penamaan efek lentur plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Contohnya begini, saat Naruto bertarung melawan anggota Pain, kita lihat dia memukul anggota Pain dan nampak seperti pipinya itu nampak berkerut, pipinya terkena pukulan dari Naruto. Itulah yang dimaksud dengan kelenturan. Yang ketujuh adalah exaggeration, melebih-lebihkan. Animasi bisa dilebih-lebihkan dengan banyak hal, contohnya dengan melebih-lebihkan gerakan atau melebih-lebihkan musik. Di sini saya contohkan anime Naruto saat Pain hampir kewalahan melawan Naruto, di mana mukanya berubah seperti apa mukanya itu? Aneh banget pokoknya, dibuat aneh mukanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan melebih-lebihkan atau exaggeration. Selanjutnya, yang nomor 8 itu adalah strike a hit and pose to pose. Ini lebih pada teknik pembuatannya sih. Prinsip strike a hit itu mengacu pada teknik frame by frame, digambar satu persatu, sedangkan pose to pose itu menggunakan teknik keyframe, dimana digambarnya itu hanya pada keyframe tertentu saja. Dan Naruto ini menggunakan teknik keyframe sepertinya. Nomor 9, anticipation, gerakan pendahuluan, boleh juga dianggap sebagai persiapan awalan atau gerakan ancang-ancang. Contoh aja langsung di anime Naruto saat Pain akan menghancurkan desa Konoha. Di situ terlihat Pain terbang ke atas untuk menghancurkan desa Konoha. Itu adalah gerakan awalnya. Nomor 10, staging, bidang gambar. Staging dalam animasi meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Contohnya langsung pada scene
Naruto dikucilkan di desa Konoha. Di situ terlihat Naruto duduk sendiri di ayunan sambil diperhatikan oleh orang-orang Konoha. 11. Personality atau penjiwaan karakter. Maksudnya membuat sedetail mungkin kepribadian seorang tokoh dalam animasi tersebut, misalkan tanggal lahir, hobi, sifat baik maupun jahat. Prinsip ini pun sudah diterapkan dalam animasi Naruto. Dimulai dari Naruto lahir sampai Naruto menikah, semua dijelaskan dari awal Naruto sampai akhirnya. Yang terakhir atau nomor 12, apel atau daya tarik karakter. Apel berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi ini buatan Jepang kah, Amerika kah, Disney kah, DreamWorks kah, atau dari mana gitu, dengan sekilas melihat visual dari animasi tersebut. Sudah jelas dong kalau kita melihat animasi Naruto ini berhubungan dengan ninja, bangunan-bangunannya, dan lagunya pun ada bahasa juga gitu, yaitu dari Jepang.